Hai guys, selamat malam. Kembali lagi di channel Royhan Adesia. Tadi saya udah bikin tutorial cara mengganti gear ya, gear dari Miyako, blender Miyako. Ini gear yang tadi video sebelumnya udah kita ganti. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa gear ini sering habis nih guys? Nah, jadi saya mau ngajari juga cara mengakalin supaya gear ini nggak cepat habis. Nah, pasti ada penyebab kenapa gear ini cepat habis gitu. Nih saya kasih tahu rahasianya nih guys, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, supaya nggak sering ganti gearnya ini nih guys. Nah, yang bikin gearnya ini cepat habis adalah, nah dia kan sistemnya karet begini nih. Jadi ini saya juga ada beli. Nah, ini saya ada beli dari sininya ya, kalau buat diganti ya. Dia sama, cuman drat juga, tinggal puter aja. Jadi yang bikin ini sering habis adalah ini kan kalau kita masukin ke dalam sini, nah posisinya ini masuk ke sini. Nah, ini yang di bawah akan muter, sehingga yang di atas ini pisaunya juga akan muter guys. Ya, sampai di sini kita paham ya. Nah, yang bikin ini habis adalah dia ada jeda antara, sebentar, ini tadi saya udah buka, nanti saya kasih tutorial cara bukanya. Ini bawaan aslinya nih. Bawaan aslinya, kalau dikunci putar searah jarum jam, dia ada jeda nih guys. Nah, jeda ini yang membuat pada saat dia berputar dia naik turun ya. Nah, ketika ini naik turun ini akan tergesek ya. Ini kita lihat ya, dia naik turun, dia sambil berputar naik turun. Ini akan terjadi gesekan, panas, lama-lama haus, ini akan menjadi habis. Nah, dia gesek lama-lama habis dol. Nah, ini yang membuat kita harus ganti gearnya lagi nih. Cara ngakalinnya gimana? Gampang guys. Jadi biar ini awet, mau pakai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun selama motornya nggak rusak. Karena Miyako ini motornya kuat nih. Ini aja kita udah pakai berapa tahun? Blender Miyako ini udah 10 tahun lah, udah lebih nih guys. Udah 10 tahun udah lebih. Nah, ini bawaan aslinya sih agak godek ya, ada jeda di sini ya naik turunnya. Sebenarnya gampang, kita bisa cari di material ring kayak seperti ini ya, ring baut 10. Tapi coba kita pasang yang saya ada beli online juga nih. Ini beli online murah, cuma 3.000 perak guys, murah meriah guys. Nah, coba kita pasang ya, nanti saya ajarin cara bukanya guys. Sama ada jeda ya, di sini kita lihat ada jeda ya, jadi memang harus diganjel. Oke, kita buka kembali. Oke, nah tadi sebelum kita mengganjal, saya mau kasih tutorial cara membukanya dulu ya. Tadi karena sebelum saya bikin tutorial, saya coba buka dulu, karena buka ini cukup keras tadi ya. Bisa peralatannya cuma pakai tang ya, kita pakai ini. Dan ini kita setel, kita jepit di sini guys. Nah, kita jepit di sini yang kenceng, cetak. Nah, diatur aja nanti, gampang kok ini kok ya. Atau nah, cara jepitnya itu saya juga mau ngasih tahu, jangan di atas sini ya guys ya. Dia harus pas di antara ujung sini dan ujung sini, karena sini yang keras ya, dia di ujung pinggir sini yang keras. Kalau di atas sini karet nih, ini nggak bakal bisa muter, dia akan copot. Nah, ini jepit di sini, puter. Kalau buka dia pokoknya kebalikan. Kalau misalnya kita biasanya baut itu kan ngunci ke kanan, ini kebalik. Kalau ngunci ke kiri, buka ke kanan. Nah, contohnya kayak begini, ini posisi terpasang ya guys. Kalau kita mau buka, biasanya buka itu kan ke kiri, ini kebalikan, berarti ke kanan, searah jarum jam. Ini ditahan pakai ini. Oke, caranya ini ditahan di pinggiran bawah sini. Kalau di atas dia agak meletot karena karet, dia harus benar-benar di pinggirnya guys. Nah, ini diputar searah jarum jam. Ini bisa pakai kain cukup sih, atau pakai tang juga bisa. Ini di sini
Ya kita putar aja searah jarum jam ya. Ini searah jarum jam. Saat kita putar terus searah jarum jam, dia akan copot guys. Kalau udah itu putar aja searah jarum jam, set dia copot. Oke. Udah ya, cara bukanya udah tahu ya guys ya. Nah ini cuman begini, nggak ada apa-apa. Ini ada ringnya satu, ring nipis, biar besinya nggak bergesek langsung dengan besi ini. Pasang. Nah kita tinggal cari di material nih. Ibu-ibu kalau blendernya rusak boleh minta tolong bapak-bapak nih, suami. Harusnya kayak gini sih mudah sih ya, nggak sulit ya. Ini kita lihat ada jedah di sini ya. Tunggu, kelihatan nggak? Saya ini dulu, fokusin dulu ya. Ini ada jedah di sini sehingga membuat dia naik turun. Sepertinya sih satu sih sudah cukup ya. Coba kita coba satu dulu guys. Ini berhubung bawaan aslinya masih bagus, saya tetap pakai yang asli. Kalau ngunci berlawanan arah jarum jam. Ya, lumayan dia nggak naik turun. Satu aja cukup sih guys, jangan dua. Soalnya dia tetap harus ada rongga buat dia ini bisa memutar. Ya ada jeda ya, dia tidak naik turun ya guys ya, kayak tadi ceklok naik turun enggak. Jadi posisi dia nanti di sini dia akan ngeplak ke bawah, ceklok dia akan muter sesuai, jadi tidak ada jeda. Dia seperti ini, sorry guys tadi videonya, jadi dia akan ceklok turun ke bawah seperti ini. Dia nggak akan naik turunnya bergesek antara ini dan ini lama-lama habis. Tapi kalau dia pas ceklok begini dia akan muter. Wah, saya jamin akan awet guys. Oke, cukup sampai di sini tutorial ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kita semua. Yang terpenting jangan lupa like, subscribe, dan lonceng ya, supaya subscribe itu kan gratis, supaya saya semangat nih bikin tutorial berikutnya nih. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe ya guys. Thanks for watching.